Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita Hai, selamat datang kembali bersama channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Ya, kita masih membahas mengenai soal matematika dasar SIMA UI tahun 2019 dengan kode 539. Oke, kali ini kita akan membahas dimulai dari soal 11 ya. Nah, di video sebelumnya soal-soal dari 1 sampai 10 sudah ada pembahasannya ya. Oke, sebelum membahas soal-soal yang ada, alangkah baiknya di subscribe dulu channel Raimet 13. Oke, kita akan menjawab soal dimulai dari nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini bisa dilihat dalam layar ya. Oke, ternyata topiknya mengenai komposisi fungsi inverse ya. Oke, mari sama-sama kita jawab. Nah, nomor 11. Jika fx tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 dengan x lebih besar dari 0, maka f inverse x dikurang 1 ditambah fx dikurang 1 sama dengan berapa? Oke, jawab. Nah, untuk menjawabnya ini kita akan mengubah dulu si fx tambah 1 ini menjadi fungsi fx ya. Oke, kita berjalan dari sini. Fx tambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, kalau dari sini sudah nampak jelas ya. Bisa aja langsung fx ini langsung dia x tambah 1 dikuadratkan ya. Oke, itu bisa dia langsung, atau fx tambah 1 dikuadratkan, ini kita buat x tambah 1 dikuadratkan, ini sebagai fungsi x. Oke, sehingga dia fx ini sama dengan x kuadrat. Oke, ternyata fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, udah dapat ini, kita akan mencari dia fx dikurang 1 ya. Nah, fx dikurang 1 artinya kita gantikan nilai x dengan x kurang 1 ya. Berarti x dikurang 1 kuadrat. Maka ini sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Inilah fx dikurang 1. Nah, dari sini kita akan menentukan yaitu f inverse-nya ya. Nah, f inverse x ini sama dengan plus minus akar x dia. Nah, itu dia. Nah, ini bisa ditentukan dengan pemisalan fx sama dengan y sama dengan x kuadrat, maka akar y sama dengan x, sehingga f inverse x nya sama dengan plus minus akar x. Oke, ini dia ya. Sehingga kita masuk ke dalam pertanyaannya, yaitu f inverse x dikurang 1 ditambah f x dikurang 1. Nah, ini kita gantikan, artinya ini berubah menjadi nilai x ya. Oke, ini nilai x nih, maka ini sama dengan plus minus akar dari, nah, x dia kan x, berarti ini sebagai x, langsung aja x dikurang 1 ditambah f x dikurang 1. Nah, nilai fx dikurang 1 sudah dapat tadi ya. Itu ini tadi ya. Oke, maka ini sama dengan plus minus akar dari x dikurang 1 ditambah x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ya. Oke, nah ini langsung kita jumlahkan, plus minus akar dari x kuadrat. Oke, min 1 dengan 1 habis, x dikurang 2x min x ya. Nah, ini dia. Sehingga ini bisa diubah menjadi plus minus akar dari x dikalikan terhadap x dikurang 1. Nah, inilah nilai dari f inverse x dikurang 1 ditambah f x dikurang 1.
Oke, ini dia jawabannya. Maka dari pilihan bergandanya kita lihat jawaban yang memenuhi adalah E ya. Oke, E. Oke, inilah soal nomor 11. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 dikatakan seperti ini. Johnny melakukan pelemparan 3 koin seimbang dan menyingkirkan koin yang menghasilkan angka. Artinya nanti setelah Johnny mendapatkan pelemparan yang ada angkanya akan disingkirkan. Maka setelah itu dilanjutkan oleh si Pino yang melakukan pelemparan koin yang tersisa jika ada. Maka yang ditanya adalah peluang Pino melakukan pelemparan koin dengan hasil tepat 1 angka adalah. Oke, berarti nanti si Pino melakukan pelemparan setelah si Johnny melakukan pelemparan terlebih dahulu ya. Dan nanti kalau jumpa dia dengan angka akan dibuang si Johnny. Maka itu nanti yang menjadi sisa koin daripada pelemparan si Pino. Oke, mari kita jawab. Nah, materinya ini adalah materi peluang suatu kejadian. Oke. Nah, kita ingat kembali satu koin uang logam lah kita buat ini ya. 1 koin ini sampelnya adalah angka gambar ya. Maka ini sebanyak NS-nya sebanyak 2 ya. Oke. Nah, kalau 2 koin ini dia menjadi angka-angka, angka gambar dan gambar angka serta gambar-gambar. Nah, ini NS-nya banyak sampelnya sebanyak 4 ya. Nah, kalau 3 koin ini sama dengan angka gambar angka, angka gambar. Selanjutnya angka gambar-gambar. Selanjutnya gambar angka-angka. Oke, selanjutnya gambar-gambar angka. Selanjutnya gambar angka gambar. Dan yang terakhir adalah gambar-gambar-gambar. Oke, maka NS-nya ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, 8. Nah, jadi untuk si Pino mendapatkan peluang yang diinginkan, yaitu mendapatkan tepat 1 angka, maka kita buat atau kita pisah beberapa kemungkinan yang terjadi ya. Oke. Nah, kita buat di sini. Yang pertama, kemungkinan pertama Pino. Oke, kita buat sini kemungkinan pertama Pino. Oke. Artinya kemungkinan si Pino ini mendapatkan tepat 1 angka ya. Oke. Dengan syarat si Johnny melakukan pelemparan. Oke, ini dia. Maka kita lihat di sini. Yang pertama kita buat peluang Johnny mendapatkan tepat 1 gambar. Oke ya. Peluang Johnny mendapatkan tepat 1 gambar. Oke. Tepat 1 gambar. Oke. Maka kita lihat di sini peluang si Johnny mendapatkan tepat 1 gambar ya. Oke, tepat 1 gambar berarti 1, 2. Oke, selanjutnya 3. Nah, ini dia ya. Oke, berarti dia 3/8 ternyata peluang si Johnny ini ya. Nah, 3/8 dia ini peluangnya ya. Oke. Nah, sehingga dari sini setelah si Johnny mendapatkan peluang dengan angka gambar angka, maka tadi dikatakan bahwa dia akan menyingkirkan koin yang menghasilkan angka. Oke, koin yang dihasilkan yang dapat angka akan disingkirkan, sehingga terjadi yang akan ada adalah tinggal gambar aja ya, gambar. Oke, tinggal gambar. Artinya si Pino akan melakukan pelemparan dengan 1 koin ya. Oke, jadi ruang sampel si Pino ini pertama si Johnny. Oke, si Pino
melakukan pelemparan dengan satu koin saja. Ini dia, dengan satu koin, karena tadi syaratnya dikatakan bahwa si Joni melakukan pelemparan, nanti kalau hasilnya nanti angka akan dibuangnya ya. Oke. Nah, kemungkinan pertama tadi kita ambil adalah si Joni mendapatkan tepat satu gambar. Oke, yaitu peluangnya 3/8. Jadi Pino melakukan pelemparan dengan satu koin, maka si Pino mendapatkan peluangnya 1/2 ya, sehingga peluang Pino, oke, peluang Pino pertama yaitu kemungkinan pertamanya ini sama dengan 3/8 dikali 1/2 ya, 1/2. Maka ini sama dengan 3/16. Kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama si Pino mendapatkan 3/16. Oke, selanjutnya kita ambil di sini kemungkinan kedua ya. Oke, kemungkinan kedua. Oke. Pino kedua ya, 2 Pino. Oke, kita ambil di sini. Nah, si Joni, peluang Joni mendapatkan tepat. Oke, mendapatkan tepat 2 gambar. Ah, itu dia. Mendapatkan tepat 2 gambar. Oke, 2 gambar. Berarti kita ambil di sini yaitu angka gambar-gambar, kita tuliskan aja lah ya. Angka gambar-gambar, gambar angka gambar, selanjutnya gambar-gambar angka. Nah, ini kan 3 ya, maka dia peluangnya ini adalah 3/8. Nah, selanjutnya jadi disisakan atau dibuang si angkanya ini, berarti tinggal apa? 2 koin lagi untuk si Pino ya. Nah, ini peluang untuk Pino melakukan pelemparan dengan 2 koin ya. Nah, dengan 2 koin. Dengan 2 koin berarti banyak sampelnya adalah sebanyak 4 ya. Karena tepat satu angka, maka kita lihat tepat satu angka untuk si Pino ini apa? Ya, ini dia. Angka gambar dan gambar angka ya, berarti ada 2. Sehingga peluang Pino kedua. Nah, ini peluang Pino kedua sama dengan Joni. Peluang Joni untuk kasus ini dikali peluang si Pinonya, yaitu 2/4. Nah, ini sama dengan 6/32. Nah, sudah ada 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil yang ketiga, kemungkinan ketiga. Kemungkinan 3 Pino. Oke. Berarti di sini kita ambil peluang Joni mendapatkan 3 gambar. Oke, peluang Joni mendapatkan tepat 3 gambar. 3 gambar berarti sampelnya pada kasus ini hanya 1 ya, yaitu gambar, sehingga peluang si Joninya ini sama dengan 1/8 ya. Nah, oke, selanjutnya untuk si Pino, karena tidak ada di sini angka, maka dia akan melakukan dengan banyaknya koin yang ada, yaitu sebanyak 3 koin ya. Pino melakukan pelemparan ya, pelemparan dengan 3 koin. Dengan 3 koin, maka sampelnya sebanyak 8 ya. Maka kita lihat tepat satu angka pada si Pinonya. Kita lihat di sini berarti tepat satu angka, berapa dia banyaknya? Yaitu sebanyak, kita hitung 1, 2, tepat satu angka. Oke, kita lihat di sini 3 ya. Oke, maka ini
peluang Pino kemungkinan ketiganya yaitu sama dengan 1/8 dikali 3/8. Maka ini sama dengan 3/64. Oke, itu dia ya. Maka kita totalkan semuanya. Pelemparan koin dengan hasil tepat 1 oleh si Pino. Maka kita buat di sini peluang Pino. Oke, kita ambil peluang Pino. Tepat 1 angka. Ini sama dengan, kita jumlahkan ya. Yang pertama 3/16. Ini tadi yang pertama 3/16. Kita buat 3/16 ditambah. Yang kedua adalah 6/32. Yang ketiga adalah 3/64. Samakan penyebut ke per 64. 4 dikali 3 12, ditambah 2 dikali 6 12, tambah 3. Maka banyak peluangnya adalah 27/64 lah peluang Pino mendapatkan tepat 1 angka. Maka di dalam pilihan bergandanya jawabannya adalah E. Oke. E ya. Oke, maka inilah soal dan pembahasan untuk nomor 12. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 dikatakan seperti ini. Jika fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1, gx sama dengan ax tambah b, dan gofx dikurang 1 sama dengan 4x kuadrat dikurang 14x tambah 11. Oke, maka pernyataan yang benar dengan keadaan yang ada. Pernyataan pertama dikatakan A sama dengan 2, B sama dengan min 1, FOG 1 sama dengan 0, dan yang keempat Fx per Gx sama dengan X tambah 1. Maka jawaban yang benar yang mana? Oke, mari kita selesaikan soal ini. Oke, kita jawab. Oke, nah ini topiknya adalah komposisi fungsi impers ya. Nah, kita ambil komposisi yang pertama pada soal ini. Dikatakan bahwa GOFX, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu fungsi G yang memuat variabel X kita gantikan menjadi fungsi fx-nya. Ini dia ya, diingat ya. Oke, maka kita masukkan di sini GOFX X dikurang 1 sama dengan Oke, dituliskan di sini yaitu 4x kuadrat dikurang 14x tambah 11. Nah, kita akan mencari si GOFX-nya ya. GOFX-nya terlebih dahulu. Nah, ini apa dia atau berapa dia atau gimana fungsinya? Oke, kita misalkan si X kurang 1 ini sama dengan P. Oke ya. Misal X dikurang 1 sama dengan P. Maka nanti X sama dengan P tambah 1 ya. Nah, X sama dengan P tambah 1 kita substitusi kemari ke ini. Nah, ini. Jadi ini berubah menjadi 4 P tambah 1 dikuadratkan dikurang 14 P tambah 1 ditambah 11. Maka ini sama dengan 4 dikali P kuadrat tambah 2P tambah 1 dikurang 14P dikurang 14 tambah 11. Maka dia kita kalikan terlebih dahulu. 4P kuadrat tambah 8P tambah 4 dikurang 14P dikurang 3 ya. Langsung aja kurang 3. Maka
atau GOF. Masih dalam bentuk P ya. P ini sama dengan 4P kuadrat, 8P dikurang 14P berarti negatif 6P. 4 dikurang 3 positif 1. Nah, P-nya kita gantikan dengan X. Maka fungsi GOF X sama dengan 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1 lah si GOF X-nya. Nah, ini dia ya. Nah, kita akan cari dia nilai daripada A dan B-nya ya. Oke. Tadi GOF X ini sama dengan 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. GOF X adalah GFX. Nah, ini 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Artinya ada fungsi si GX yang memuat variabel X, kita gantikan dengan fungsi Fx. Nah, di sini kan A X tambah B, berarti A Fx tambah B. Nah, itu dia. Sama dengan 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Nah, ini kita kalikan, berarti A dikali Fx. Ini Fx-nya. Oke ya. Maka A dikali 2X kuadrat dikurang 3X tambah 1 tambah B. Ini sama dengan 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Nah, A dikali 2X kuadrat berarti 2AX kuadrat ya. 2AX kuadrat dikurang 3AX tambah A tambah B sama dengan 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Kesamaan dua fungsi. Nah, ini langsung aja kita samakan dengan derajat sama ya. Ini kan X kuadrat, di sini ada X kuadrat. Maka ini koefisiennya kita tuliskan. Nah, ini dia. Maka di sini 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Oke, selanjutnya dari sini. Nah, ini dia. Maka yang kedua A tambah B sama dengan 1. A-nya tadi 2 ya. Berarti 2 tambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan min 1. Oke, sehingga GX-nya tadi yaitu AX tambah B. Maka didapatlah GX sama dengan 2X dikurang 1. Oke, dapat GX-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke pernyataan yang ada. Oke, dikatakan pernyataan 1A sama dengan 2. Oke, benar ya? Oke, benar dari sini. A sama dengan 2. Pernyataan pertama benar. Dan pernyataan kedua B sama dengan min 1. Benar ya? Oke, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga dikatakan bahwa FOG 1 sama dengan 0 katanya. Oke. Nah, ini berarti FG1 ya. FG1 apakah benar sama dengan 0? Nah, ini kita masukkan saja di sini G1-nya langsung di sini ya. Pada ini G1 sama dengan 2 dikali 1 2 ya. 2 dikurang 1 jadi 1. Maka di sini F1 jadinya. F1 sama dengan 0. Apakah benar? Oke, fungsi Fx kita adalah ini tadi ya. Nah, ini langsung kita masukkan dia. Nah, 2 dikali pangkat 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 tambah 1. Apakah benar sama dengan 0? 1 kuadrat 1 kali 2 2 tambah 1 3. Maka 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka benar ya. Maka pernyataan ketiga benar. Oke, kita ambil ke pernyataan keempatnya. Pernyataan keempat dikatakan bahwa Fx dibagi Gx apakah benar sama dengan X tambah 1 tadi nih ya, X tambah 1. Jadi kita buktikan langsung dari sini. Fx-nya berapa? Yaitu 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 dibagi Gx-nya. Gx-nya tadi adalah 2x dikurang 1. Ini kita faktorkan si Fx-nya. Nah, ini kita faktorkan 2x X. Oke, berarti ini langsung kurang 1
kurang 1 ini ya. Oke. Maka kita bagi 2x kurang 1. Maka ini habis, maka tinggal x kurang 1. Oke, ternyata fx dibagi gx sama dengan x kurang 1. Ternyata pada pernyataan keempat dia x tambah 1. Maka ini tidak memenuhi. Nah, jadi kesimpulan daripada soal ini yang memenuhi pernyataan-pernyataan yang ada adalah 1, 2, dan 3. Oke, jadi 1, 2, dan 3 yang benar. 1, 2, dan 3 yang benar. Maka di sini jawabannya adalah jawabannya adalah A ya. Oke, 1, 2, 3 yang benar. Oke, inilah bentuk soal daripada Matematika Dasar SIMA UI 2019 dengan kode 539. Nah, di video ini kita akan membahas tadi yaitu nomor 11 sampai nomor 13. Oke, sampai sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya adik-adik yang ingin mengikuti tes SIMA UI pada 2020 ini. Oke, salam Raimet 13.